Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4916 Situasi Yi Gu. Li Xiao memimpin lebih dari 20 prajurit untuk mengepung Yi Gu dan Zuo Xintang. Crow berdiri di bahu Yi Gu dengan senyum di matanya. Ketika dia melihat Li Xiao, dia tampak seperti badut. Yi Gu mengepalkan tinjunya dan tampak terhina. Setelah dia datang ke tempat rahasia, dia selalu berhati-hati, mencari lawan yang tepat, dan bertarung atas nama tantangan. Jika lawannya dikalahkan, dia tidak akan bunuh diri. Dia hanya perlu menyerahkan segel. Tetapi saya tidak menyangka bahwa masalah itu datang kepada saya. Dia bertemu Li Xiao dan para pengikut keluarga bangsawan. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka memiliki beberapa dendam dan gesekan. Sekarang saya bertemu di tempat rahasia, dan tiba-tiba saya saling pukul. Li Xiao adalah kerumunan besar. Dia memiliki sejumlah besar orang. Yi Gu Xiu tidak tinggi. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Ketika dia bertarung dan mundur, dia bertemu Zuo Xintang. Yi Gu berpikir bahwa Zuo Xintang akan bersama mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhang Yi bergandengan tangan untuk melindungi hidup Yi Gu. Nona Zuo, mohon maafkan kekasaran Yi. Sekarang dia dalam situasi yang sulit. Jangan sampai dia kehilangan nyawanya karena aku. Yi Gu berkata sambil tersenyum getir, kalau Yi Gu lolos hari ini, dia akan membalas gadis itu karena telah menyelamatkan nyawanya hari ini. Zuo Xintang berkata dengan suara pelan, Saudara Yi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak tahan melihat murid-murid keluarga Li Xiao menindas orang lain dengan lebih dan kurang. Jangan khawatir, Saudara Yi. Kalau gadis kecil itu ada di sini hari ini, mereka tidak akan bisa menyakitimu. Crow mendengar percakapan itu, dan langsung menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya, berkata, Oh, kalian berdua jangan bicara omong kosong. Yi Gu, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Zuo Xintang, jangan katakan apa-apa. Kamu benar-benar aman di sini. Apa kalian berdua tidak tahu kekuatan kalian sendiri? Apakah kau pikir kau Lin Bai? Bisakah seseorang mengalahkan 100 orang? Ada lebih dari 20 Taois di sisi lain, dan ada juga 8 Taois dan 9 Taois. Dengan kekuatanmu, kau jelas bukan lawan mereka. Lebih baik kau mencari cara untuk menyelinap terlebih dahulu. Ketika Lin Bai datang, semuanya akan terpecahkan. Kata Gagak, dalam hati Zuo Xintang dan Yi Gu ada sedikit penghinaan. Keduanya dalam masalah besar. Mereka tidak ingin melarikan diri seperti ini. Sebaliknya, mereka ingin saling bertarung. Bodoh. Itu bodoh. Kakak Lin. Yi Gu memikirkan Lin Bai dan berkata dengan wajah putus asa, bagaimana kakak Lin bisa menemukan kita dengan mudah karena tempat rahasia di sini begitu besar. Kata Gagak, apakah aku menghubungi Lin Bai dengan metode rahasia? Hanya butuh beberapa saat baginya untuk datang. Zuo Xintang dan Yi Gu tampak gembira, ini serius. Benar, cepatlah lari, jangan cari mati sendiri di sini. Teriak burung Gagak dengan cemas. Pada saat ini, Li Xiao dan yang lainnya bergegas ke Yi Gu dan Zuo Xintang. Namun, mereka jelas sengaja menghindari Zuo Xintang dan langsung menuju Yi Gu. Mereka semua tahu bahwa Zuo Xintang adalah wanita yang disukai Li Xiao. Dia tidak bisa disakiti atau disentuh. Zuo Xintang segera berkata, Saudara Yi, pergilah dulu, aku akan menghentikan mereka. Yi Gu tidak tahan dan berkata, bagaimana mungkin seorang pria hebat bersembunyi di balik seorang wanita? Burung Gagak yang terdiam memutar bola matanya yang putih, dua orang idiot. Ledakan. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang keras dari pegunungan. Perang besar dimulai. Nona, kita bukan saingan mereka. Dengarkan burung Gagak dan pergilah dulu. Setelah pertarungan yang keras, Zuo Hu terluka parah dan melindungi Zuo Xintang. Yi Gu juga terluka sangat parah. Untungnya, dia memiliki banyak pil di tangannya dan bisa bertahan untuk sementara waktu. Zuo Xintang tercengang. Pil di tas penyimpanan Yi Gu tampaknya tidak ada habisnya. Segala macam pil terbaik itu seperti kacang gula. Bahkan Zuo Xintang, sebagai putri keluarga kiri yang bangga, tidak bisa begitu boros dan boros. Mata Gagak itu membara, dan dia menatap tas penyimpanan Yi Gu. Tampaknya dia berencana untuk mencuri tas penyimpanan Yi Gu. Tepat saat itu, sehelai bulu jatuh dari langit dan kembali ke Gagak. Gagak itu menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, tidak, Lin Bai ada di sini. Yi Gu terkejut dan berkata, Saudara Lin ada di sini. Zuo Xintang juga tercengang, segera, mendongak ke awan, dia kebetulan melihat pedang dari Cakrawala, memotong awan di sepanjang jalan, jatuh di pegunungan. Di atas pedang terbang, berdiri seorang pemuda berpakaian putih dengan kepala terangkat tinggi. Dia berburu di angin kencang dan rambutnya menari-nari. Pedang itu seperti dewa pedang yang turun ke bumi. Saudara Yi, mengapa kamu begitu malu? Lin Bai pertama-tama tersenyum dan menyapa Yi Gu.
Yi Gu mendongak dan berkata dengan senyum masam, kamu tidak pandai belajar. Kamu membuat saudara Lin tertawa. Lin Bai mengendalikan pedang terbang itu, perlahan turun, jatuh di depan Yi Gu, dan menatap Li Xiao dan yang lainnya. Pergi. Lin Bai minum dan menatap Li Xiao dengan wajah pembunuh. Dewa Tao Jiupin, Li Xiao dan yang lainnya menyadari pencapaian Lin Bai dan berhenti satu demi satu, dengan dingin di mata mereka. Tidak mudah terprovokasi oleh kultivasi Dewa tingkat 9. Terutama dilihat dari niat pedang Lin Bai, dia masih seorang praktisi pedang. Tidak mudah terprovokasi oleh perbaikan pedang Dewa Tao tingkat 9. Baik di dunia iblis maupun dunia roh, kekuatan ilmu pedang selalu lebih tinggi satu tingkat dari ilmu bela diri biasa. Ilmu pedang yang telah mencapai tingkat tertinggi, bahkan lebih kuat lagi. Apa yang kau takutkan? Jumlah kita banyak dan kuat. Bahkan jika dia adalah dewa tingkat 9, dia akan jatuh hari ini. Li Xiao melihat ke arah para pendekar yang mundur di sekitarnya dan segera berteriak keras, yang menenangkan pikiran semua orang. Jumlah mereka lebih dari 20 orang. Yang tertinggi adalah Dewa Tao tingkat 8, dan yang terendah adalah Dewa Tao tingkat 2. Li Xiao menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, aku sudah lama mencarimu, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang ke sini sendirian. Lin Bai meliriknya tanpa ekspresi, dengan senyum main-main di bibirnya. Dengan wajah pucat, Zuo Sintang mendatangi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, hati-hati. Mereka ada begitu banyak. Lin Bai bertanya, Saudara Yi, berapa banyak rune yang kau butuhkan untuk lulus ujian? Yi Gu menundukkan kepalanya dan berkata, masih kurang 7 yuan. Bagus. Lin Bai menatap Li Xiao dan yang lainnya dan berkata, serahkan 7 segel fu. Aku akan mengampuni kalian hari ini. Li Xiao tertawa, kalian benar-benar bodoh. Tidakkah kalian lihat bahwa kita ini kerumunan besar? Apakah kalian pikir Dewa Tao tingkat 9 bisa tak terkalahkan? Pernahkah kalian mendengar kebenaran yang disebut, semut membunuh gajah? Jangan takut, saudara-saudara. Sulit untuk bertarung dengan 2 tangan dan 4 tangan. Bersama-sama, kalian bisa membunuhnya. Bunuh. Setelah kata-kata Li Xiao yang menginspirasi, lebih dari 20 prajurit bergegas maju satu demi satu. Mati. Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan menepisnya. Ledakan. Sebuah pedang, menghancurkan awan, menghancurkan segalanya, menyapu dunia, meraung ke depan kerumunan. Di mana pedang kilewat, semua yang ada di langit dan bumi berubah menjadi debu. Dewa Tao tingkat 8, langsung terbunuh. Dewa Dao Erpin, sekali tersentuh, itu akan hancur. Ketika pedang jatuh, hanya ada kekacauan yang tersisa di depan kita. Lebih dari 20 orang Tao terbunuh. Li Xiao, yang tidak tahu harta apa yang telah digunakannya, melawan pedang Lin Bai. Dia berlumuran darah dan merangkak keluar dari bebatuan. Ketika dia melihat Lin Bai lagi, hanya ada kepanikan dan ketakutan di matanya. Bab 4917, tidak tahu apa yang baik untukmu. Ah! Li Xiao, yang memanjat keluar dari reruntuhan, memuntahkan busa darah dan tampak menyedihkan. Ketika dia melihat Lin Baizi lagi, matanya penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Pada saat pedang itu baru saja jatuh, senjata sihir pertahanan Li Xiao, yang dibuat oleh Tai Dao Guo, tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari, menghalangi sebagian besar kekuatan pedang itu. Kalau tidak diragukan lagi bahwa Li Xiao akan mati. Keluarga Li Xiao, baik di dalam maupun di luar Haizu, adalah keluarga besar. Tidak mengherankan jika mereka memiliki 1 atau 2 hal untuk melindungi hidup mereka. Tidak mati. Lin Bai leng-leng, matanya sedikit bingung. Tetapi kemudian, dia menemukan sebuah liontin di leher Li Xiao berubah menjadi abu. Segera, hati dan pikiranku mengerti bahwa liontin itu pastilah benda penyelamat hidup yang diberikan kepada Li Xiao oleh seorang pria kuat. Hentikan. Tepat pada saat ini, terdengar suara ledakan di kejauhan. Zhao Jie datang ke sini bersama 9 murid penjaga. Ketika Li Xiao melihat Zhao Jie, dia berteriak, Saudara Zhao Jie, tolong aku, tolong aku. Zhao Jie menatap Li Xiao dan berkata dengan suara rendah, datanglah padaku. Aku di sini hari ini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Li Xiao menyeret tubuhnya yang terluka parah ke Zhao Jie. Pada saat yang sama, Zhao Jie mengeluarkan beberapa pil untuk diminum Li Xiao, yang membuat luka Li Xiao membaik dengan cepat. Setelah wajahnya yang kemerahan kembali, Li Xiao melotot ke Lin Bai dengan kebencian dan berkata dengan suara rendah, kakak seperguruan Zhao Jie, bantu aku membunuhnya. Mata Zhao Jie juga dingin. Dia tidak ingin membunuh Lin Bai. Namun, setelah Perang Dunia Pertama tadi, dia terluka parah. Jika dia tidak dilindungi oleh 9 penjaga lainnya, dia akan mati di bawah pedang Lin Bai. 9 penjaga mengeluh dalam hati mereka bahwa kekuatan Lin Bai saat ini tidak kalah dari mereka.
Setelah memasuki sekte, mereka cenderung diminta oleh orang kuat lainnya. Jelas bukan langkah yang bijaksana untuk memiliki hubungan yang buruk dengan Lin Bai. Namun, Lin Bai marah dengan Zhao Jie dan Li Xiao. Kedua orang ini, dalam kekuatan klan sangat kuat, mereka 9 orang juga merekrut untuk tidak membangkitkan. Zhao Jie mendengus dingin, menarik Li Xiao dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Tepat pada saat itu, Lin Bai memanggil dengan dingin. Zhao Jie tidak tampan, bertanya, apa lagi yang kamu inginkan? Mata Lin Bai tajam. Dia memegang pedang dan berkata, apakah begitu mudah untuk mengambil orang dari pedangku? Orang ini telah berulang kali menyerang teman-temanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menunggu untuk diganggu? Ketika Lin Bai mengayunkan pedangnya, rasa pedang meresap ke sekeliling, dan seluruh dunia dipenuhi dengan pedang Lin Bai. Zhao Jie marah dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai, dia menjadi marah, bagaimana jika aku bersikeras membawanya pergi? Lin Bai berkata sambil mencibir, kalau begitu kalian semua harus tetap hidup. Lancang, Zhao Jie sangat marah. Tidak ada yang berani mengatakan itu padanya. Diam-diam dia mengepalkan tinjunya dan matanya setajam pedang. 9 murid penjaga dengan cepat saling menasihati dan berkata, adik seperguruan, kamu telah lulus ujian. Di masa depan, kita semua adalah murid sekte Tianshui. Kita harus memaafkan orang lain. Lebih baik memaafkannya. Bagaimanapun, teman-temanmu tidak dalam masalah serius. Kamu tidak dapat memprovokasi orang-orang di belakang mereka. Jika kamu mendengarkan nasihat kami, mari kita lupakan saja. Itulah yang dikatakan 9 orang itu. Kamu tidak dapat memprovokasi orang-orang di belakang mereka. Lin Bai sangat marah, memegang pedang tajam, menatap kerumunan dan berkata, ini adalah tempat rahasia sekte Tianshui. Adalah normal untuk mengalami kematian dan cedera. Apakah itu berarti bahwa para murid sekte Tianshui ingin menghancurkan aturan yang mereka buat sendiri? Alis pedang Lin Bai terangkat, menatap ke arah 9 orang itu dan bertanya. Sungguh memalukan. Kami baik hati padamu, tetapi kami tidak menyangka kau adalah serigala bermata putih. Aku tidak tahu apa yang baik. Ke-9 orang itu sangat marah. Lin Bai berkata dengan dingin, jika kau tidak membiarkanku membunuh Zhao Jie, tidak apa-apa. Tetapi Li Xiao, yang juga murid penilaian, kau juga harus melindunginya. Apa pentingnya penilaian ini? Petik 2. Tinggalkan Li Xiao, kau boleh pergi. Sikap Lin Bai sangat keras, dan pedang itu berdengung di sekitarnya. Bagaimana jika aku berkata tidak? Zhao Jie sedikit provokatif kepada Lin Bai bertanya. Kalau begitu kalian semua harus mati hari ini. Lin Bai yang memotong pedang iblis, dan gas pedang menyapu keluar, meratakan hutan gunung ke tanah. Roh pedang itu seperti pelangi, makna pedang itu membumbung ke langit, dan itu menakutkan. Hahaha, konyol. Zhao Jie melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, kita semua adalah orang kuat di sekte Tianshui. Bahkan jika kita hanya di akhir, kita juga salah satu dari 100 orang terkuat di sekte Tianshui. Apakah terserah padamu, ingin membunuh kita? Zhao Jie tahu bahwa dia bukanlah lawan Lin Bai, jadi ketika dia berbicara, dia menarik ke-9 orang lainnya keluar dari air. Meskipun ke-9 penjaga itu tahu bahwa Zhao Jie menarik dirinya ke dalam air, ucapan Lin Bai tadi sangat arogan, yang membuat mereka sangat tidak senang. Sekarang, mereka tidak ingin berdebat. Mereka berkumpul dan menatap Lin Bai dengan dingin. Kakak Lin, lupakan saja. Kedua belah pihak saling bermusuhan. Zuo Sintang maju dengan tergesa-gesa dan membujuk Lin Bai. Yi Gu juga berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Merekalah yang menderita, bukan aku. Dengan senyum dingin, Lin Bai melangkah maju, menatap ke-10 orang itu, dan bertanya, akhirnya, aku akan meninggalkan Li Xiao. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Zhao Jie berkata dengan suara dingin, jika kalian memiliki kemampuan, serahkan saja. 9 murid penjaga itu marah dan berkata dengan suara dingin, saudara seperguruan muda, jangan cari masalah. Kalau begitu, biarkan aku memahami kekuatan orang-orang kuat dari sekte Tianshui. Setelah itu, Lin Bai bergegas maju. Pedang iblis di tangannya menebas dengan marah, dan pedang Qi melintas melewati kendali lapangan dan menyerbu ke-10 orang itu. Melihat Lin Bai mengambil inisiatif, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Beraninya dia melakukannya. Seorang pejuang Dewa Jiu Pindao, dia memiliki temperamen yang sangat besar. Zhao Jie, 10 dari mereka, semuanya adalah orang-orang kuat dalam daftar dewa-dewa Tao Tianshui. Banyak orang tersenyum masam, menatap tangan Lin Bai, mata mereka menunjukkan rasa kasihan. Yang tidak dapat mereka sangkal adalah, Lin Bai memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zhao Jie,
tetapi mereka juga berpikir bahwa jelas bukan langkah yang bijaksana bagi Lin Bai untuk menyerang 10 penjaga. Terlebih lagi, 10 orang ini masih kuat di Sekte Tianshui. Adik seperguruan dan saudari seperguruan, karena dia bertekad untuk mati, mari kita beri dia pelajaran yang bagus. Bersama-sama, Zhao Jie menghasut 9 orang lainnya untuk bergegas ke Lin Bai pada saat yang sama. Kesembilan orang itu jelas tidak mudah untuk masuk ke dalam peran. Setelah mereka menarik perhatian mereka, mereka segera menunjukkan gerakan membunuh mereka dan tidak memberi Lin Bai cara untuk hidup. Seorang pria di sebelah kiri tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia muncul di belakang Lin Bai. Dia mengendalikan 2 pisau lempar di tangannya dan memotongnya di leher Lin Bai. Pisau yang tajam itu membuat Lin Bai merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Kematian. Di satu sisi mata Lin Bai, 3 pedang terbang keluar pada saat yang sama. Setelah menghancurkan pedang terbang itu, salah satu dari mereka melesat seperti kilat dan membunuh murid yang menjaga. Sebuah pedang, membunuh seorang pria. Desis. Banyak orang di sekitar menarik napas. Bab 4918 membunuh 6 orang berturut-turut. Wah! 3 pedang terbang melesat di udara dan saling bertabrakan. Terdengar suara keras baja. Saat berikutnya, 2 pedang terbang terguncang terbuka, salah satunya menembus pedang terbang, dan salah satunya membunuh penyerang di belakang. Mata pria itu terbelalak dan wajahnya penuh keterkejutan. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang darah seukuran kepalan tangan di jantungnya, dari mana darah mengalir. Pria itu mendongak dan jatuh ke tanah. Adik seperguruan Zhang, Zhao Jie dan 8 orang lainnya berseru satu demi satu. Setelah Fei Jian membunuh pria ini, dia kembali ke Lin Bai dan membunuh 8 lainnya lagi. Lin Bai, memegang pedang iblis di tangannya, bergegas maju dalam satu langkah. Pedang tajamnya seperti tetesan air hujan di sekelilingnya, dan ke-9 pria itu dikalahkan. Api biru muncul di sekitar Lin Bai, seperti bunga teratai yang sedang bertunas. Jangan liar. Seorang pria berjubah hitam dengan rambut panjang dan selendang, wajahnya tenggelam dan meraung, dan seluruh tubuhnya melonjak naik turun dengan gelombang kekuatan yang kuat. Seketika, dia menyerang, kekuatan teror yang mengguncang kehampaan runtuh. Di udara, sebuah tinju tak terlihat menghancurkan segalanya dan membombardir Lin Bai. Ini jelas merupakan kekuatan sihir yang sangat kuat, yang hampir sama kuatnya dengan Taiyi Daoguo. Layak menjadi yang terkuat dalam daftar dewa-dewa Tao Tianshui. Kekuatan tinju ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saya khawatir kita tidak dapat menemukan kekuatan yang lebih kuat di alam Tao dan dewa. Para penonton di sekitar kagum. Namun, saat berikutnya, mereka menjadi bodoh. Apa? Bagaimana mungkin? Pedang lain. Mereka melihat bahwa ketika tinju penghancur langit dan bumi bertiup ke Lin Baizi, Lin Bai mengayunkan pedang iblis untuk bertarung. Pedang Qi bertabrakan dengan tinju itu, dan terdengar suara keras. Saat berikutnya, pedang Qi menghancurkan tinju itu, dan kekuatannya tidak berkurang. Itu menghancurkan prajurit itu berkeping-keping. Di antara pertarungan singkat, 2 orang tewas di tangan Lin Bai. Langit dan bumi 3 susunan pedang pembunuh. Sialan, bunuh aku. Aku akan membunuhmu. Bunuh. 3 pedang terbang menembus udara, dan dengan kekuatan jantung pedang Lin Bai, mereka menebas 8 orang yang tersisa di depan. 8 orang ini, bersama dengan Zhao Jie, telah bekerja sama dengan mereka. Ledakan. Raungan dahsyat bergema di hutan pegunungan di sini. Sebuah teriakan datang, dan salah satu pria itu terpotong oleh pedang terbang, dengan darah di udara. Yang lainnya tewas. Wajah Zhao Jie menjadi sangat jelek. Dia segera menatap 7 orang yang tersisa di sekitarnya dan berkata, adik-adik seperguruan, jangan biarkan tangan kalian tetap di sini. Berikan aku pukulan penuh. Aku mengerti. 7 orang yang tersisa, saling memandang, mengeluarkan kekuatan sihir mereka yang paling kuat satu demi satu. Mereka ingin mencabik-cabik Lin Bai dengan mengandalkan kekuatan banyak orang. Untuk sesaat, kekuatan langit dan bumi yang kacau berkumpul di udara. Kekuatan puncak dari 7 dewa manusia berubah menjadi semacam tekanan, yang diselimuti di sini seperti dewa surga. Kematian. 7 orang meraung bersama, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan meraung ke Lin Bai. Kekuatan cahaya ilahi ini tak terbatas. Salah satu dari mereka akan cukup untuk menghancurkan Lin Bai berkeping-keping. Lin Bai berjalan di atas pedang terbang, bolak-balik di antara cahaya. Sebuah makna pedang muncul dari hati Lin Bai, melesat ke langit dan merobek dunia. Bunuh yang abadi. Dengungan. Ada raungan menusuk di telinga orang banyak. Kemudian, mereka melihat pedang terobosan datang dari langit. Memecah awan, memecah kekacauan, menghancurkan alam semesta, menghancurkan gunung dan sungai. Pedang Qi jatuh ke bumi dan segera menggulung ombak.
Semua hal berubah menjadi abu di sepanjang jalan. Ledakan. Ada suara keras. 7 orang Zhao Jie berantakan untuk bertarung untuk terbang keluar, 7 orang seperti layang-layang putus seperti di udara bergetar. Rambut mereka berantakan, mata mereka rendah, dan mulut mereka berlumuran darah. Wow, wow. Sebelum mereka bisa bernapas, 3 pedang terbang keluar dari asap. Puff. Salah satu dari mereka, tidak mampu menghindar, terbunuh oleh pedang terbang Lin Bai. Satu kematian lagi. 10 murid penjaga telah terbunuh oleh Lin Bai. 6 orang lainnya, bersama dengan Zhao Jie, menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Kita bukan lawannya. Mundur dulu. Ada yang salah dengan anak ini. 6 orang lainnya melihat bahwa jarak antara musuh dan kita terlalu besar, dan mereka siap untuk mundur. Saat ini, mereka juga mengabaikan persahabatan keluarga yang sama, mengabaikan Zhao Jie, dan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melarikan diri satu demi satu, menyeret tubuh mereka yang terluka parah untuk melarikan diri ke segala arah. Mereka semua adalah pejuang yang telah tenggelam dalam ranah Tao dan Dewa selama bertahun-tahun. Lin Bai mengendalikan pedang terbang dan mengejar mereka dan membunuh mereka. Yang lain telah lolos dari jangkauan persepsi Lin Bai, dan tidak mudah untuk menemukan mereka lagi. Di antara mereka yang melarikan diri, ada Zhao Jie. 10 murid penjaga dibunuh oleh Lin Bai, 6 di antaranya terbunuh, dan 4 Zhao Jie yang tersisa terluka parah. Mereka melarikan diri dengan panik dan tidak memiliki gengsi. Setelah Zhao Jie 4 orang melarikan diri, tidak membawa Li Xiao. Li Xiaomu menatap Zhao Jie yang melarikan diri dan berteriak, "Kakak Zhao Jie, bawa aku bersamamu." Tetapi Zhao Jie mengabaikan Li Xiao, sosoknya telah menghilang di cakrawala. Tanpa perlindungan Zhao Jie, Li Xiao tidak mungkin menjadi lawan Lin Bai. Dia menatap Lin Bai, yang sangat kuat. Dia sangat takut sehingga wajahnya seperti tanah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu berani membunuhku. Kakak laki-lakiku adalah murid inti Sekte Tianshui. Dia adalah salah satu dari 10 master teratas dalam daftar Dewa Tianshui. Jika kamu berani membunuhku, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi." Begitu. Dia selesai berbicara, Lin Bai yang mengambil pedang iblis dan memenggal kepalanya. Zuo Xintang sangat takut sehingga wajahnya memucat. Dia hanya ingin membujuk Lin Bai, tetapi dia menemukan bahwa Lin Bai telah membunuh Li Xiao. Lin Bai mengambil semua rune yang berserakan dari tanah dan mengirimkannya ke Yi Gu, sambil berkata, "Rune-rune ini cukup untuk membuat saudara Yi lulus ujian." Yi Gu melihat hampir 30 rune di tangannya dan berkata dengan senyum pahit, "Terima kasih, saudara Lin. Nona Zuo, Anda telah membuang terlalu banyak waktu untuk menyelamatkan saya. Kebetulan saya tidak dapat menggunakan rune-rune ini, dan saudara Lin tidak membutuhkannya. Ambillah beberapa." Saat Yi Gu berbicara, dia meninggalkan 10 rune di tubuhnya, dan menyerahkan sisanya kepada Zuo Xintang. Zuo Xintang tertawa sedih untuk beberapa saat, juga tidak menolak, menerimanya dengan murah hati. Selanjutnya, beberapa orang akan duduk di gunung, menunggu akhir penilaian. Zuo Xintang ragu-ragu dan berkata kepada Lin Bai, "Saudara Li Xiao, Li Lu, adalah yang ke-9 dalam daftar Dewa Sekte Tianshui. Jika kau membunuh Li Xiao, dia tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa." Ketika Zuo Xintang melihat bahwa Lin Bai sama sekali tidak peduli, dia sangat marah. Jika dia orang lain, dia pasti sudah ketakutan setengah mati. Di sisi lain, Lin Bai, seperti orang biasa, sama sekali tidak peduli. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Nona Zuo, bahkan jika aku tidak membunuh Li Xiao, apakah menurutmu Li Xiao dan Li Lu akan membiarkan kita pergi?" Zuo Xintang terdiam sejenak dan mengangguk sedikit. Li Xiao terbiasa bertindak gegabah dengan mengandalkan pengaruh keluarganya. Dengan karakternya yang mendominasi, bahkan jika Lin Bai tidak membunuhnya dalam penilaian, setelah dia keluar, dia pasti akan menambah bahan bakar dan cuka dan mengeluh kepada Li Lu. Li Lu juga tidak akan membiarkan Lin Bai pergi. Dengan cara ini, jika kau membunuh Li Xiao atau tidak, kau akan menyinggung Li Lu, lebih baik membunuhnya secara langsung. Bab 4919 penilaian sudah selesai. 6 dari 10 penjaga dibunuh oleh Lin Bai, dan 4 sisanya melarikan diri, bersembunyi di tempat rahasia, menunggu akhir penilaian. Tanpa murid penjaga, mereka yang ingin menantang murid penjaga untuk melewati bea cukai harus mencari praktisi seni bela diri lain di alam Tao. Baik Yi Gu maupun Zuo Xintang mendapat nilai yang cukup untuk lulus ujian. 1 hari kemudian, sebuah kekuatan melonjak dari bumi yang dalam di tempat rahasia dan memaksa Lin Bai dan yang lainnya keluar dari tempat rahasia. Dengan kilatan cahaya, Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan tempat rahasia dan muncul di alun-alun di depan aula besar. "Sikat! Sikat!"
Pilar cahaya dari tempat rahasia jatuh di sekitar alun-alun dan berubah menjadi prajurit. Di antara mereka ada 4 Zhao Jie yang melarikan diri dan bersembunyi. Li Ziyan dan Qiao Mo telah menunggu di depan alun-alun untuk waktu yang lama. Saat kekuatan susunan teleportasi jatuh, Li Ziyan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang kembali. Sekarang silakan maju secara bergantian dan serahkan segelnya. Jika Anda mendapatkan 10 atau 1 segel ungu, Anda dapat melewati bea cukai." Satu persatu, seorang perwira seni bela diri maju dan menyerahkan 10 rune. Akan tetapi, banyak dari mereka berhenti di tempat yang sama dan tidak melangkah maju. Jelas, mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak mendapatkan cukup rune, jadi mereka tidak ingin maju dan mempermalukan diri mereka sendiri. Ketika seorang prajurit menyerahkan jimat, Qiao Mo, wanita cantik itu, mendapati bahwa Zhao Jie dan yang lainnya terluka parah. Dia segera pergi untuk bertanya mengapa. Zhao Jie menatap sosok Lin Bai di antara kerumunan dan tidak mengatakan apa-apa. 3 lainnya, dalam beberapa patah kata, akan menceritakan keseluruhan cerita kepada Qiao Mo. Mata Qiao Mo Feng berbinar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke Lin Bai. Dia terkejut. Bagaimana seorang pria seni bela diri tingkat 9 dapat melawan 10 orang dengan Zhao Jie? Zhao Jie beberapa orang setelah menceritakan semuanya, kemudian berbalik untuk pergi, kembali ke rumah untuk menyembuhkan diri. Qiao Mo berjalan perlahan ke Li Ziyan dan hanya memberitahu Li Ziyan apa yang terjadi di tempat rahasia itu. Dan hal semacam itu, alis Li Ziyan terangkat, dan wajahnya terkejut. Matanya melirik Lin Bai, "Aku tidak menyangka orang ini memiliki kemampuan seperti itu. Di alam Dewa Jiu Pindao, bisakah kau memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan seperti itu?" Di tengah percakapan, Yi Gu dan Zuo Xintang maju untuk menyerahkan 10 fuyin. Setelah mereka adalah Lin Bai. Lin Bai maju, mengeluarkan segel ungu dan menyerahkannya kepada Li Ziyan. "Aku sudah mendengar tentang hal-hal di tempat rahasia. Kamu harus berhati-hati terhadap Zhao Jie dan saudara Li Xiao, Li Lu." Ketika Li Ziyan menerima segel itu, dia berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah, "Tapi jangan khawatir, klan memiliki aturannya sendiri. Mereka tidak berani menyerangmu di dalam gerbang, tetapi di luar gerbang, mereka tidak berani menjamin." "Terima kasih atas pengingatnya. Terima kasih, Lin Bai." Li Ziyan mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan dan berkata, "Kamu lulus ujian hari ini. Mulai sekarang, kamu adalah murid kelas 5 dari Sekte Tianshui. Ini adalah token identitas, yang menunjukkan tempat tinggalmu di Sekte Tianshui." Setelah mengambil token identitas itu, Lin Bai melihatnya lebih dekat. Di bagian depannya tertulis, Sekte Tianshui, murid kelas 5, Lin Bai. Di belakangnya ada area laut dengan ombak biru. Ada sebuah pulau di laut dan sebuah istana besar di pulau itu. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa plakat di gerbang utama istana itu memiliki 3 karakter besar, Sekte Tianshui. Sementara itu, di bagian kiri bawah bagian belakang token, tertulis, Kepulauan Tianhe, Pulau Mingyue. Kepulauan Tianhe, yang terletak di sebelah timur Pulau Haixin, terdiri dari puluhan ribu pulau. Disinilah, murid kelas 1, dan murid kelas 5, Sekte Tianshui tinggal. Pulau Mingyue menunjukkan bahwa domain Dao ini milik Lin Bai mulai sekarang. Setelah mendapatkan token identitas murid dan tempat tinggalnya, Lin Bai berbalik dan pergi. "Saudara Lin, kamu juga harus tinggal di Kepulauan Tianhe." Yi Gu dan Zuo Xintang maju dan bertanya. Lin Bai membentangkan tokennya dan berkata, "Benar sekali. Bagaimana denganmu?" Yi Gu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita juga akan bertetangga. Nona Zuo dan aku berada di Kepulauan Tianhe, aku di Pulau Jiuku, dan Nona Zuo berada di Pulau Huaxian." Tepat saat itu, seorang prajurit Dao Jing maju dengan hormat dan berkata, "Silakan ikut denganku setelah kamu mendapatkan token identitas. Kakak seperguruan akan membawamu ke Kepulauan Tianhe." Setelah mendapatkan token identitas, para prajurit bangkit satu demi satu dan mengikuti saudara seperguruan muda itu ke Kepulauan Tianhe. Lin Bai memperhatikan bahwa tidak banyak orang seni bela diri yang lulus ujian kali ini. Hanya beberapa ratus dari 30.000 atau 40.000 orang seni bela diri yang berpartisipasi dalam ujian. Kemungkinannya sebenarnya sangat rendah. Jika bukan karena bantuan Lin Bai, Zuo Xintang dan Yi Gu akan sangat sulit untuk lulus. Saudara seperguruan muda yang memimpin jalan di depan, bersama semua orang, terbang dari alun-alun dan terbang di atas Pulau Haixin. Pada saat yang sama, dia berkata perlahan, "Saudara seperguruan yang lebih tua, Kepulauan Tianhe adalah tempat di mana murid kelas 1 hingga murid kelas 5 sekte tinggal untuk waktu yang lama. Tanpa perintah sekte, tidak ada yang bisa mengusirmu dari Kepulauan Tianhe." Pulau Haixin dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian luar, ada banyak murid yang tinggal di gerbang luar.
Jika mereka tidak memiliki perlindungan diri, mereka hanya bisa tinggal di gerbang gunung. Di area dalam, ada banyak istana, yang sebagian besar merupakan inti dari Sekte Tianshui. Sebagian besar dari mereka tinggal di 3 murid dan tetua sekte yang unik. Suara saudara seperguruan muda ini tidak besar atau kecil, hanya masuk ke telinga semua orang. Ini jelas merupakan cara yang sangat canggih untuk mentransmisikan suara ke dalam rahasia. Lin Bai kini juga mengerti, adik seperguruan itu memimpin jalan menuju Kepulauan Tianhe. Pada saat yang sama, ia akan memperkenalkan Sekte Tianshui kepada Lin Bai dan yang lainnya. Adik seperguruan itu melanjutkan dengan berkata, ketika kalian datang ke sekte, kalian hanya ingin mengandalkan informasi internal sekte untuk membantu kalian menerobos ranah kultivasi. Jadi ada satu hal yang harus kalian ketahui, saudara-saudari seperguruan yang lebih tua. Yaitu, kontribusi. Nilai kontribusi sangat penting dalam klan. Semua harta dalam klan, seperti kekuatan sihir, senjata sihir, dan sebagainya, perlu ditukar dengan nilai kontribusi. Ada banyak cara untuk mendapatkan nilai kontribusi. Untuk kultivasi saudara-saudari seperguruan yang lebih tua, cara terbaik untuk mendapatkan nilai kontribusi adalah dengan menerima tugas yang diatur oleh klan. Setiap kali klan mengatur tugas, ia mendapat banyak nilai kontribusi. Tentu saja, itu sangat berbahaya. Jika sedikit ceroboh, akan ada risiko jatuh. Lin Bai mengangguk sambil mendengarkan. Singkatnya, jika kalian bekerja untuk sekte, sekte akan memberi kalian komisi. Anda menggunakan komisi untuk membeli sumber daya kultivasi. Setelah Anda meningkatkan kultivasi Anda akan terus bekerja untuk sekte tersebut. Salah satu Taois segera bertanya, ada puluhan ribu Taois di Tianshui. Berapa banyak tugas yang dapat diberikan klan untuk kita? Bukankah ini situasi lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging? Orang ini ada benarnya. Sekte Tianshui sedang dalam keadaan depresi. Berapa banyak tugas yang dapat diberikan? Berapa banyak tugas yang dapat jatuh ke tangan mereka? Saudara seperguruan yang lebih muda berkata sambil tersenyum, jadi, cobalah yang terbaik untuk menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selama kekuatan Anda cukup, Anda akan diberikan prioritas saat klan membagikan tugas. Lin Bai mencibir. Dalam hatinya dia berkata bahwa kita menyembah sekte hanya untuk meningkatkan prestasi kita. Namun, makna sekte tampaknya adalah, setelah kita meningkatkan prestasi kita, sekte akan memberikan lebih banyak dukungan dan pelatihan. Benar saja, wall hanya dapat muncul pada domba. Misalnya, wall dari Cao Zongmen tidak mungkin. Namun, Lin Bai memikirkannya dengan saksama. Dalam pertempuran pertama di dunia rahasia, dia bahkan membunuh 6 prajurit di daftar Dewa Tianshui Dao, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya kepada sekte. Di masa depan, jika sekte memiliki tugas, diperkirakan dia akan diberi prioritas. Bab 4920 Pulau Mingyue. Nilai kontribusi sangatlah penting di Sekte Tianshui, yang merupakan dasar untuk bertukar semua sumber daya kultivasi. Menurut pengantar saudara seperguruan muda, ada 2 cara untuk mendapatkan nilai kontribusi. Pertama, Aula Misi Sekte. Selalu ada 2 jenis orang yang menerbitkan tugas di Aula Misi. Yang pertama adalah tugas yang dirilis oleh klan, yang memiliki nilai kontribusi tinggi, yang kedua adalah memiliki rilis pribadi oleh seorang murid. Ketika Anda bertemu dengan seorang master emas yang kaya, nilai kontribusi Anda tidak rendah, tetapi sebagian besar tugas rilis pribadi memiliki nilai kontribusi yang rendah. Yang kedua adalah penunjukan langsung. Dengan cara ini, nilai kontribusi yang diperoleh sangat besar. Anggota klan yang kuat dipilih langsung oleh klan dan dikirim untuk melaksanakan tugas. Setelah selesai, mereka dapat memperoleh nilai kontribusi yang sangat kaya. Misalnya, Lin Bai dan praktisi seni bela diri lainnya di ranah Tao dan Dewa, murid kelas 5 Sekte Tianshui, yang ingin mendapatkan banyak nilai kontribusi, tidak diragukan lagi bahwa metode kedua adalah yang paling efektif. Namun, tugas seperti penunjukan langsung oleh klan dihargai dengan banyak nilai kontribusi, tetapi juga sangat berbahaya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka cenderung jatuh. Misalnya, daftar Tao dan Dewa Sekte Tianshui adalah salah satu dari 100 orang paling kuat di Sekte Tianshui. Apakah cukup kuat untuk masuk dalam daftar dewa? Tetapi, setiap hari, para prajurit dalam daftar Dewa Sekte Tianshui jatuh. Bahkan beberapa waktu lalu, dalam sebuah misi, lebih dari 30 orang kuat jatuh dari daftar Dewa Sekte Tianshui. Tetapi itu tidak masalah. Jika yang kuat dalam daftar Tao dan Dewa jatuh, yang kuat lainnya akan menebusnya. Oleh karena itu, akan selalu ada 100 prajurit dalam daftar Tao dan Dewa. Dalam perkenalan saudara bela diri yang lebih muda, semua orang tiba di Pulau Tianhe satu demi satu. Kakak dan adik senior, ini adalah Pulau Tianhe. Menurut aturan, saya adalah murid kelas 7 dan saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Silakan pergi mencari pulau itu sendiri.
Setelah kamu menemukan pulau itu, kamu dapat menggunakan token identitasmu untuk membuka valun di pulau itu dan tinggal di dalamnya. Di pulau itu, ada istana yang disebut Istana Cermin Air. Yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan token identitasmu ke dalam alur Istana Cermin Air untuk memasuki dunia cermin air dari Sekte Tianshui. Saudara seperguruan yang lebih muda berdiri di atas pulau-pulau Tianhe dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata dunia cermin air, mata banyak orang berapi-api. Tetapi Lin Bai dan Yi Gu bingung dan penasaran. Namun tampaknya hanya Lin Bai dan Yi Gu yang tidak mengerti, yang lain malah bersemangat. Lin Bai bertanya, Saudara Yi, apakah kamu tahu apa itu dunia cermin air? Yi Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Zuo Sintang berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, Saudara Yi, kamu dapat menganggap dunia cermin air sebagai pasar perdagangan. Di dunia cermin air, ada tempat perdagangan, tempat untuk kompetisi seni bela diri, tempat untuk kultivasi, tempat untuk bersenang-senang. Hanya murid kelas 5 atau lebih yang berhak memasuki dunia cermin air. Ketika Saudara Lin dan Saudara Yi datang ke pulau tempat mereka tinggal, mereka dapat pergi ke dunia cermin air dan melihatnya. Kalau begitu, kalian akan mengerti semuanya. Lin Bai dan Yi Gu mengangguk. Seketika, kerumunan itu bubar ke Kepulauan Tianhe, mencari rumah mereka sendiri. Tak lama kemudian, Lin Bai menemukan sebuah pulau di sebidang wilayah laut. Ketika dia mendekatinya, ada 3 kata, Pulau Bulan, di prasasti batu itu. Lin Bai tersenyum, mengeluarkan token identitas dari tas penyimpanan, melambaikannya, membuka susunan, dan Lin Bai masuk ke dalamnya. Ketika dia tiba di Pulau Mingyue, Lin Bai menyebarkan pikirannya dan membawa seluruh pulau itu ke dalam hatinya. Pulau ini tidak besar, diameternya sekitar 10.000 li. Melihat seluruh pulau dari ketinggian, gunung-gunung di pulau itu menonjol seperti bulan sabit, oleh karena itu namanya. Di pulau itu, ada istana-istana megah, yang dihiasi dengan susunan yang bersih. Bahkan jika tidak ada yang tinggal untuk waktu yang lama, istana-istana itu bersih dan rapi. Di bawah pulau itu, ada urat spiritual, yang menyediakan kultivasi spiritual yang cukup. Nadi spiritual ini, jika prajurit alam Sendan tinggal di sini, pasti akan mendapat banyak manfaat. Namun untuk kultivasi alam Dewa Lin Bai Dao, urat spiritual ini tidak cukup. Dalam sekejap, Lin Bai muncul di depan istana. Di pulau itu, ada 9 istana di lokasi yang berbeda. Setiap istana juga memiliki fungsi yang berbeda, seperti meditasi, pengasingan, budidaya ramuan, peralatan pemurnian, alkimia, membuat jimat, budidaya serangga beracun dan sebagainya. Bagi Lin Bai, selain aula utama penerimaan, hanya 2 istana retret yang berguna. Sedangkan untuk alkimia, meskipun Lin Bai juga mencoba-coba alkimia, penelitiannya tidak mendalam. Di istana peralatan pemurnian dan alkimia, ada urat roh api. Api roh abadi menyala. Api spiritual ini cukup untuk dengan mudah membakar mereka yang ingin memenangkan tahta. Jelas, hanya alam Tao dan dewa yang dapat dengan mudah mengendalikannya. Istana lainnya kosong. Di istana tempat ramuan ditanam, hanya ada ladang spiritual yang layu, tidak ada satupun serangga di istana tempat serangga itu disimpan. Secara keseluruhan, cukup bagus. Setelah Lin Bai memeriksa seluruh pulau, dia merasa puas. Perlakuan terhadap murid kelas 5 Sekte Tianshui baik. Di istana alkimia, ada roh api dan tungku alkimia. Jika dijual, itu juga berharga. Pulau ini, indah dan seperti mimpi, adalah tempat yang bagus. Saat Lin Bai berjalan di pantai, ombak yang jauh menghampiri kakinya dan menjadi lembut. Lin Bai melepas sepatunya dan melangkah di pantai tanpa alas kaki, membiarkan ombak membelai telapak kakinya. Matahari tinggi di atas kepala, dan ombak berdebur ke punggung kaki, membawa sedikit kesejukan, yang membuat Lin Bai Ge merasa nyaman. Namun tak lama kemudian, senyum di wajah Lin Bai berangsur-angsur mengeras, menunjukkan senyum kesepian. Hari yang begitu indah, tetapi Lin Bai masih sendirian. Selain burung gagak di sekitarnya, tidak ada keluarga. Rasa sakit dan kesepian seperti ini, hanya Lin Bai sendiri yang benar-benar dapat memahaminya. Meskipun dia datang ke dunia iblis, itu adalah tanah suci seni bela diri yang langka, tetapi Lin Bai tidak selalu bahagia. Sepanjang hidupnya, Lin Bai berlatih untuk melindungi kerabat dan teman-temannya. Aku masih harus meningkatkan prestasiku secepatnya, menemukan jalan kekosongan kuno, dan pergi mencari orang tuaku dan Xiao Xiao. Lin Bai tidak ingin bermain lagi. Dia kembali ke istana. Di salah satu istana, ada 3 karakter, Istana Cermin Air, di plakat. Lin Bai masuk. Tidak ada yang lain di aula terbuka itu. Di tengah berdiri sebuah pilar batu setinggi 1 orang, dengan alur di atasnya, yang bisa digunakan untuk meletakkan token identitas.
Segera. Setelah memikirkannya, Lin meletakkan token identitas ke dalam alur. Saat token itu tenggelam, seluruh susunan Dharma di pilar batu mulai bekerja, dan cahaya tajam muncul, membawa Lin Bai ke dunia lain. Ini adalah susunan teleportasi. Lin Bai tertegun. Burung gagak berkata di bahunya, sungguh teleportasi. Lin Bai, jika kamu keluar nanti, jangan bilang kamu mengenalku. Aku tidak mampu kehilangan orang ini. Wajah Lin Bai tenggelam dan bertanya, apa ini? Burung gagak berkata, ini adalah pintu masuk ke dunia reruntuhan.